Iya, Bapak Ibu, selamat sore. Kalwedo. Halo. Ya, izinkanlah beta selaku peserta Diklat PIM 4 untuk mempresentasikan materi kami tadi, yaitu terkait dengan korupsi dan integritas. Ya, Bapak Ibu, di sini beta akan membawakan materi terkait dengan korupsi dan integritas, di mana kita tahu bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk dan luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita, yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri atau daerah kita. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, itu kalau menurut hukum, yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terjadi dari dua bagian besar, yaitu pertama adalah penindakan dan yang kedua adalah pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tidaklah berlebihan jika kita sebagai ASN, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, diharapkan untuk dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan ASN dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif ASN diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di kantor. ASN diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi di masyarakat, terkhususnya di unit kerja tempat kita mengabdi. Untuk dapat berperan aktif, ASN perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, ASN harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi dan perilaku koruptif. Pertama, korupsi. Korupsi berasal secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Adapun kata corruption berasal dari kata corrupere, bahasa Latin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, mengoyok, otak rusak, dipikat atau disuap. Dengan demikian, anti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dalam pengertian korupsi menurut Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dari berbagai pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 komponen. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, perilaku tersebut terkait penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Yang kelima, terjadi atau tindakan dalam public office setting atau lembaga pemerintah maupun private office setting, korporasi atau swasta. Selanjutnya, mengutip pendapat Amin Rais,
yang mengklasifikasikan korupsi sebagai berikut. Anwar 2006 halaman 18, korupsi eksorbit berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif, yaitu seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga adalah korupsi nepotistik. Terjadi korupsi karena ada ikatan keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, perilaku korupsi subversif. Mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Kita masuk pada berikut, yaitu perilaku koruptif. Perilaku koruptif dalam pemahaman sosiologi, perilaku seseorang dapat digolongkan ke dalam 3 hal, yaitu pertama sikap, yang kedua tindakan, dan yang ketiga pengetahuan. Hubungan dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. Banyak sekali perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan di masyarakat, maka seakan-akan keadaan ini menjadi hal biasa. Misalnya pelanggaran lalu lintas, suap menyuap untuk kelancaran isi, peraturan yang dibuat-buat, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik, dan kebiasaan telat atau kurang disiplin. Bentuk-bentuk korupsi. Pertama, secara gamblang dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 junto Undang-Undang 20 tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 bentuk atau jenis itu, korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara ini ada 2 hal. Yang pertama, melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara. Yang ketiga, suap menyuap. Suap menyuap pegawai negeri, memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap. Yang berikut adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Yang kedua, pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Yang ketiga, pegawai negeri merusak bukti. Yang 4, pegawai negeri membiarkan orang lain untuk merusak bukti. Dan yang kelima, pegawai negeri membantu orang lain untuk merusak bukti. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima adalah perbuatan orang curang. 6 adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh adalah gratifikasi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Yang kedua, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan.
tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Yang berikut saksi yang membuka identitas pelaku. Selain 30 perilaku di atas, Bapak Ibu, terdapat tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang sering kita alami yaitu yang pertama itu markup harga, yang kedua SPPD fiktif, yang ketiga pengurangan fisik bangunan, yang keempat pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, dan yang kelima adalah pelanggaran lainnya yang merugikan pemerintah daerah. Kita akan berpindah pada integritas. Kata integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer atau yang berarti keseluruhan, keutuhan atau lengkap. Secara harfiah, integritas adalah kualitas, sifat atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan wibawa dan kejujuran. Seorang pribadi yang memiliki integritas dalam dirinya terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang kuat dan sehat. Kadar konflik dirinya rendah, ia tidak berpegang melawan dirinya sendiri atau pribadinya menyatu. Dengan demikian, ia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin. Dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak, emosi, dan perasaan sendiri. Yang berikut semakin memiliki cinta yang personal atau kedekatan hidup kepada Tuhan sehingga mampu menanggung risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religiusnya. Yang berikut, seseorang yang tidak mudah bingung tapi mana yang benar atau salah, baik atau buruk. Demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang benar atau mengalami banyak keraguan. Memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup tanpa adanya, dan bahkan menurut keinginannya. Seseorang tidak bersikap emosional, melainkan bersikap lebih objektif terhadap hasil pengamatannya. Orang ini juga dapat membaktikan tugas, kewajiban, dan panggilan tertentu. Ia pandang penting karena berminat pada pekerjaan itu. Ia bekerja keras. Baginya, bekerja memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Rasa tanggung jawab atas tugas penting merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan. Ya, demikian materi singkat yang saya paparkan pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mana telah meluangkan waktu untuk mencermati bersama materi yang sudah disampaikan. Kiranya materi ini dapat menjadi bekal untuk kita semua dalam pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai aparatur sipil negara di lingkungan kerja kita masing-masing. Terima kasih dan terbiado.